Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Pada video pembelajaran kali ini, selama 30 menit ke depan, saya akan membahas tuntas tentang elastisitas. Oleh sebab itu, kalian tonton terus video pembelajaran fisika ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa channel YouTube ini di-like, subscribe, dan share video pembelajarannya agar saya terus semangat membuat video pembelajaran fisikanya. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus terus menjaga kesehatan kita dan jangan lupa dengan 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat dari saya dan sukses buat kita semua dan selamat belajar. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran fisika jarak jauhnya. Semoga kalian bisa memahami dan di akhir video nanti ada tugas yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Dan semoga kalian bisa menyelesaikannya. Selamat belajar. Ya, kita mulai ya anak-anak. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang elastisitas. Di dalamnya salah satunya yaitu membahas tentang pegas-pegas. Bersama saya, Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Nah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan materinya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuknya semula apabila pengaruh gayanya dihilangkan. Nah, seperti ini ya. Contohnya adalah misalkan kita punya sebuah balon, kemudian kita meniupnya sehingga balon jadi berbentuk seperti bola. Kemudian oleh kita balon diberi gaya, misalnya dengan ditekan oleh tangan kita. Jadi gayanya dari tangan kita. Maka kemudian balon tersebut akan berubah bentuknya. Dan ketika tangan kita lepaskan, berarti pengaruh gayanya dihilangkan, maka balon kembali ke bentuknya semula. Nah, jadi itu adalah peristiwa elastisitas. Jadi balon tersebut berarti memiliki sifat yang elastis. Jadi sekali lagi, elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhinya tersebut dihilangkan. Di dalam pembahasan elastisitas, kita membagi benda menjadi dua bagian, yaitu ada benda yang bersifat elastis dan ada benda yang bersifat plastis. Benda yang bersifat elastis seperti yang disebutkan tadi, dan benda yang bersifat plastis berarti kebalikannya dari elastis. Berarti benda yang bersifat plastis yaitu benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuknya semula ketika pengaruh gaya yang diberikannya itu dihilangkan. Nah, di dalam pembahasan tentang elastisitas, kita di dalamnya membahas pula tentang tegangan, regangan, dan modulus yang suatu benda. Dan nanti kita coba urai satu-satu dan insya Allah kalian bisa paham setelah menonton habis video pembelajaran ini. Lalu dilanjutkan dengan membahas tentang hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini berbicara tentang pegas, di mana pegas-pegas ini disusun sedemikian rupa sehingga ada pegas yang disusun secara seri dan ada pegas yang disusun secara paralel. Dan bagaimana di dalam suatu rangkaian nanti kita ketemu dengan suatu persoalan di mana di dalamnya terdapat rangkaian seri dan paralel sekaligus. Tetapi insya Allah kalian akan paham. Ya, sebelum kita lanjut, di sini ada pertanyaan awal yang mungkin kalian sudah bisa menjawabnya. Tetapi kalau belum bisa, maka nanti kesimpulannya akan kalian peroleh ya, jawabannya itu di akhir pembelajaran. Pertanyaan pertama,
apa yang terjadi jika karet ditarik terus-menerus? Ya, mungkin kalian sering atau pernah melakukan kegiatan seperti ini. Lalu, pertanyaan kedua adalah, pernahkah kalian menekan tanah liat? Lalu apa yang bisa kamu jelaskan tentang hal ini berkaitan dengan materi elastisitas? Jadi jawabannya dikaitkan dengan materi kita kali ini. Pertama kali yang akan dibahas di dalam materi elastisitas ini adalah tegangan. Sebelum sampai pada persamaan tegangannya, kita coba lihat dulu ilustrasi berikut ini. Ini adalah sebuah balok. Bisa kita misalkan balok ini terbuat dari karet. Nah, di bagian ini memiliki luas penampang A. Kemudian, pada luas penampang A ini kita berikan gaya. Misalkan dengan cara menariknya. Nah, kira-kira nih apa yang akan terjadi pada balok tersebut? Ya, betul. Jadi balok akan memanjang, akan bertambah panjang. Dan kalau kita pegang balok tersebut akan menjadi lebih tegang. Nah, jika gayanya diperbesar lagi, maka pertambahan panjangnya akan lebih besar lagi dan balok semakin menegang lagi. Demikian, jika gayanya terus diperbesar, ketegangannya itu akan semakin besar, maka dengan demikian tegangan itu berbanding lurus dengan gaya. Sebaliknya, jika gayanya tetap, tetapi luas penampangnya diubah, misalkan luas penampangnya diperkecil, ternyata kalau luas penampangnya lebih kecil dibandingkan dengan luas penampangnya yang lebih besar, itu tegangannya berbeda. Ketika luas penampangnya kecil, tegangannya itu lebih besar ketika ditarik dengan gaya yang sama. Sebaliknya, jika luas penampangnya besar, jika ditarik dengan gaya yang sama, tegangannya itu menjadi lebih kecil. Berarti kesimpulannya, tegangan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, tegangan diberi lambang sigma, dan oleh sebab itu tadi, jika dikaitkan dengan hubungannya terhadap gaya dan luas penampang, maka tegangan itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma sama dengan F per A. Nah, ini ada yang menyebutnya sigma, ada yang menyebutnya juga do. Baiklah, kita lanjutkan di sini. Tegangan memiliki satuan Newton per meter kuadrat dari rumusnya. F sama dengan Newton, A sama dengan meter kuadrat. Demikian, jadi kita lanjutkan persoalannya. Berikutnya adalah tentang regangan. Masih dengan benda yang sama ya anak-anak, yaitu sebuah balok yang memiliki panjang mula-mula adalah L0, lalu memiliki luas penampangnya A, dan pada luas penampang A tadi diberikan gaya sebesar F. Maka yang terjadi pada balok tadi adalah akan mengalami pertambahan panjang. Nah, berapa besar pertambahan panjangnya? Diukur dari panjangnya mula-mula, maka pertambahan panjangnya ini, yaitu sebesar delta L. Maka, jika sebuah benda akibat diberikan gaya lalu kemudian benda tersebut memanjang, maka dikatakan benda tersebut mengalami regangan. Nah, regangan itu didefinisikan sebagai perbandingan dari pertambahan panjangnya dengan panjangnya mula-mula. Jadi, regangan itu adalah rasio atau perbandingan dari pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Untuk selanjutnya, dituliskan persamaannya secara matematis, E sama dengan delta L per L0. Nah, E-nya adalah regangan, di sini tidak memiliki satuan, karena delta L dalam meter, L0 dalam meter, berarti satuan E itu adalah 1, atau tidak memiliki satuan. Nah, kita lanjutkan nanti pembahasannya. Berikutnya adalah tentang modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas?
Modulus elastisitas itu tidak lain adalah perbandingan antara besarnya tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Atau boleh dikatakan bahwa modulus elastisitas itu adalah sifat keelastisan suatu benda yang merupakan rasio atau perbandingan dari tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda akibat pengaruh gaya yang dialaminya. Nah, jika dirumuskan, rasio perbandingan tegangan dengan regangan ini menghasilkan persamaan modulus elastisitas sama dengan F dikali L0 per A kali delta L. Nah, untuk selanjutnya modulus elastisitas diberi lambang E. Jadi E itu adalah tegangan per regangan. Dengan memasukkan persamaan-persamaan masing-masing tegangan dan regangan diperolehlah persamaan E-nya seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya modulus elastisitas dilambangkan dengan E dengan satuan Newton per meter persegi. Baik, kita lanjutkan sekarang ke grafik elastisitas. Kalian amati grafik tegangan terhadap regangan berikut ini, yaitu terhadap vertikalnya adalah tegangan dan horizontalnya adalah regangan. Di sini ini adalah grafik keelastisan suatu benda. Ada titik-titik yang perlu kalian pahami. Di sini ada titik A, yaitu batas keseimbangan. Lalu titik B adalah batas elastisitas dan titik C adalah titik patah. Nah, grafik tersebut merupakan grafik tegangan terhadap regangan untuk benda padat ya. Jika kamu amati dengan cermat, grafik tampak linier sampai titik A ya. Nah, di situ itu batas keseimbangan. Artinya, nilai perbandingan antara tegangan dengan regangannya bernilai konstan. Ya, jadi itu adalah nilai modulus elastisitasnya, perbandingan dari tegangan dan regangan. Nah, di titik B merupakan batas elastis bahan dari benda padat tersebut. Nah, jika benda tersebut terus-menerus kamu tarik melebihi batas elastisnya, maka benda tidak bisa lagi kembali ke bentuknya semula dan berubah secara tetap. Nah, jika diberikan tegangan yang semakin besar lagi, maka benda akan patah, seperti ditunjukkan pada titik C. Jadi dari A ke B itu benda tersebut ya sudah melampaui batas elastisnya, tetapi masih berubahnya itu secara tetap. Jadi ada perubahan secara tetap. Jadi tidak lagi konstan perbandingan tegangan dengan regangannya seperti grafik dari 0 sampai ke A. Nah, jadi demikian ya, akhirnya si benda tersebut akan patah jika gayanya terus diperbesar. Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami benda dalam daerah linier merupakan sebuah nilai konstanta yang kita sebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young atau E, ya, yang dirumuskan secara matematis seperti yang tertulis sebelumnya, yaitu E sama dengan tegangan per regangan. Nah, baiklah, persamaan-persamaan yang kita peroleh tadi, kita coba terapkan pada contoh soal berikut ini. Soalnya adalah sebuah kawat dengan luas penampang 0,03 meter persegi dan panjang kawat 50 cm diregangkan dengan gaya 120 Newton. Jika modulus elastisitas kawat 2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, hitunglah regangan yang dialami kawat tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, pembahasannya adalah dimulai dengan menuliskan diketahui. Dari hasil membaca diperoleh luas penampangnya adalah A sekian 0,03 meter persegi, kemudian panjang tali, gaya, dan E modulus elastisitas. Ditanyakannya adalah regangan atau E kecil. Dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi, bahwa modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangannya diganti dengan F per A, sedangkan regangan masih tetap dituliskan dalam E kecil karena
yang akan kita cari. Maka dari situ diperoleh regangan atau E kecil sama dengan F per A kali E. Jadi E kecil dengan E besar itu pindah posisi ya. Nah, dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui, kita memperoleh nilai E atau regangannya sama dengan 0,2. Nah, jadi mudah kan? Nah, nanti kalau ada tugas di akhir video ini, kalian pun bisa menjawabnya dengan benar. Kita lanjutkan ke materi tentang hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini bicara tentang pegas. Di sini pegas digantung secara vertikal. Kemudian pegas yang digantung secara vertikal itu selanjutnya diberi beban. Diberi beban sehingga kemudian pegas akan memanjang. Nah, di sini pegas akan mengalami pertambahan panjang akibat gaya yang bekerja pada pegas. Gaya yang bekerja pada pegas yaitu sama dengan W, yaitu gaya beratnya. Dan pegas mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, di sini bila beban-bebannya kita ubah-ubah ya, kita ubah beban yang pertama kecil, yang kedua lebih besar, yang ketiga terus diperbesar, maka ternyata jika gayanya diperbesar, pertambahan panjang pegas pun menjadi membesar. Atau dengan kata lain, gaya itu sebanding atau berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Artinya, berbanding lurus itu adalah jika gayanya besar, pertambahannya juga besar. Jika gayanya kecil, pertambahan panjangnya juga kecil. Nah, sehingga kalau dibuatkan grafiknya F terhadap delta L, maka kita akan memperoleh suatu grafik yang linier seperti ini. Dan garis lurus ini merupakan gradien atau nilai suatu konstanta yang merupakan nilai dari rasio atau perbandingan F dengan delta L. Untuk selanjutnya, K ini disebut dengan konstanta pegas. Jadi, nilai konstanta pegas bisa kita cari dari grafik. Demikian. Baiklah, kita lanjut sekarang ke susunan seri dan paralel pegas. Yang pertama, kita bahas dulu yang seri. Bagaimana pegas-pegas disusun secara seri? Nah, susunan secara seri diilustrasikan seperti ini. Jadi, pegas dipasang secara vertikal, dihubungkan satu dengan yang lain seperti ini. Jadi, antara pegas satu dengan yang lain itu sambung menyambung ya. Kemudian nanti ujungnya diberi beban untuk mengetahui berapa pertambahan panjang yang terjadi. Nah, untuk mengetahui berapa pertambahan panjang yang terjadi pada susunan pegas seri ini, maka kita harus mencari nilai konstanta pengganti dari ketiga pegas yang disusun seri ini. Nah, persamaan yang digunakan untuk mencari konstanta pengganti ketiganya yaitu adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3. Nah, jadi tinggal memasukkan angka-angkanya jika nanti K-nya masing-masing diketahui. Lalu bagaimana kalau susunan pegas itu disusun secara paralel? Nah, kalau secara paralel disusunnya tidak sambung menyambung, tetapi demikian. Nah, ya, jadi kalian sudah harus bisa membedakan antara susunan seri dengan paralel. Demikian, kemudian nanti juga diberi beban untuk mengetahui berapa pertambahan panjangnya. Nah, pertambahan panjang dari susunan ketiga pegas ini bisa diketahui dengan persamaan hukum Hooke, tetapi kita harus bisa mengetahui dulu berapa nilai konstanta pengganti ketiga pegas yang disusun secara paralel. Nah, berapa nilai konstanta pengganti dari ketiga pegas? Maka dicari dengan rumus K paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3. Jadi mudah ya, tinggal dijumlah saja. Nah, nanti kita terapkan ke dalam persoalan. Kita lanjutkan dengan contoh soal susunan pegas-pegas. Coba kita nanti implementasikan rumus-rumusnya ke dalam persoalan ini.
Di sini ada 3 buah pegas yang dipasang secara paralel, kemudian dihubungkan dengan 2 pegas lainnya yang dipasang secara seri. Masing-masing pegas memiliki konstanta K1, K2, K3, K4, dan K5, lalu dihubungkan pada sebuah benda. Jadi bendanya digantungkan di posisi paling bawah dari pegas. Kemudian massa benda adalah M. Nah, jika K1 200 Newton per meter, K2 300 Newton meter, K3 500 Newton per meter, K4 200 Newton per meter, K5 250 Newton per meter. Kemudian massa bendanya 2 kg. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah pertambahan panjang susunan pegas di samping. Kita hitung, kalian pasti sudah bisa ya. Nah, bagaimana jawaban dari persoalan ini? Pertama kali, pegas K1, K2, dan K3 ini harus kita cari dulu K penggantinya. Jadi ketiganya kita cari K penggantinya secara paralel. Sehingga ketiga pegas cukup diganti dengan sebuah pegas yang nilainya Kp atau K paralel. Kemudian K4, K5 dihubungkan lagi seperti ini sehingga rangkaian kita dapatkan menjadi rangkaian seri murni. Lalu bendanya kita gantungkan lagi dan selanjutnya kita cari K paralel. Berapa K paralel? Dengan menggunakan rumus K paralel kita peroleh nilai Kp atau nilai K paralel adalah 1000 Newton per meter. Jadi kita masukkan angka-angkanya ya. 1000 Newton per meter K paralelnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan cara mencari K serinya atau K totalnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah susunan menjadi seri, maka kita bisa mencari K totalnya dengan menggunakan rumus seri. Nah, rumus seri 1 per K total sama dengan 1 per Kp plus 1 per K4 plus 1 per K5. Lalu dengan memasukkan masing-masing nilai K, diperolehlah nilai dari K totalnya adalah 100 Newton per meter. Nah, kembali ke pertanyaannya, yaitu berapa pertambahan panjang dari susunan 5 pegas yang tadi, kita gunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta L. Maka delta L sama dengan F per K. Lalu, dengan memasukkan F-nya adalah W, yaitu M kali G, diperolehlah nilai delta L-nya sama dengan 20 per 100. Berarti delta L sama dengan 0,2 meter. Atau kalau ditanyakan dalam senti, berarti dikali 100, berarti delta L-nya adalah 20 cm. Begitu anak-anak, ya, paham untuk jawaban soal susunan pegas ini. Kita lanjutkan materinya ke energi potensial pegas. Mari kita tinjau sebuah pegas dengan konstanta K yang terletak di atas lantai yang licin. Nah, kita pasangkan pegasnya ya, secara horizontal seperti ini. Jadi lantainya licin, jadi dianggap tidak ada gesekan. Kemudian pegas diberi gaya luar. Dalam hal ini, gaya luar itu berarti menekan pegas. Maka logikanya ya, pegas ini akan memampat atau akan bergeser. Nah, bergeser sejauh X. Begitu ya, mungkin kalian juga sudah paham. Nah, jadi ketika pegas ditekan, pegas akan memampat. Nah, pada kondisi ini, pegas akan memberikan gaya perlawanan yang disebut dengan gaya pulih. Nah, ini ya. Jadi gaya pemulih ini berlawanan dengan gaya luar. Ya, dapat kita rasakan tangan kita juga kalau menekan pegas, maka si pegas itu akan menekan tangan kita kan? Seperti itu, ya. Nah, jadi pada kondisi ini pegas memberikan gaya pemulih sebesar F sama dengan min Kx. Jadi negatif ini menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan dengan gaya luar. Nah, usaha yang dilakukan pegas dapat dihitung dengan cara mengintegralkan anak-anak ya, mengintegralkan gaya pemulih tadi terhadap X.
kita integralkan nih usaha yang dilakukan pegas ini. Nah, bagaimana hasil dari integral itu secara matematis? Maka integral dari min kx itu adalah min setengah kx kuadrat. Maka kalau dilanjutkan secara matematis, W atau usaha itu sama dengan setengah kx kuadrat dikurangi setengah kxt kuadrat. Jadi dalam hal ini munculnya setengah dan x-nya di kuadrat itu dari integral ya. Begitu. Jadi x itu kalau diintegralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah setengah x kuadrat anak-anak ya. Nah, begitu. Kemudian maka diperoleh kesimpulan setengah kx0 kuadrat itu adalah energi potensial awal dari pegas. Kemudian setengah kxt kuadrat itu energi potensial akhir pegas atau ketika ada di posisi xt. Nah, kenapa disimpulkan ini sama dengan energi potensial? Karena kita tahu salah satu persamaan dari usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Nah, seperti itu ya. Nah, karena gaya luar bekerja berlawanan dengan gaya pemulih pegas, maka usaha oleh gaya luar itu adalah WF luar sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Ya. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak ya, energi potensial pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Gitu. Nah, usaha merupakan perubahan energi potensial, sehingga energi potensial dari sebuah pegas yang meregang sebesar X ini dari kondisi setimbangnya dapat dituliskan menjadi energi potensial pegas. Nah, artinya apa? Jika kemudian gaya luar dihilangkan dari pegas, nah, si pegas ini bisa melontarkan benda yang bermassa M. Jadi si benda yang ditekan itu kalau gaya luarnya dihilangkan, setelah memampat nanti si bendanya ini akan terlontar karena dilontarkan oleh gaya pemulih. Jadi gaya pemulih inilah yang memiliki energi potensialnya sekarang. Begitu anak-anak. Jadi inilah rumus energi potensial pegasnya. Nah, anak-anak, selesai materinya sampai pada energi potensial pegas kali ini. Jadi sekarang tugas untuk kalian, tugas individu 1 yaitu diketahui susunan pegas seperti ini, masing-masing nilai pegasnya diketahui sedemikian rupa. Yang ditanyakan adalah hitunglah pertambahan panjang susunan pegas di samping. Baik, kerjakan dan pastinya dengan arahan-arahan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tugas individu kedua yaitu diketahui grafik F terhadap pertambahan panjang. Jadi perhatikan grafik di bawah. Jika panjang awal pegas 20 cm, berapakah panjang pegas sekarang apabila pada pegas digantungkan sebuah beban yang masanya 2 kg? Mudah bukan? Dan ini adalah tugas individu ketiga, yaitu ada sebuah kawat panjang yang panjangnya 80 cm, memiliki penampang yang panjang sisi-sisinya sama dengan 2 mm. Koreksi ya, sama dengan 2. Jadi sisi-sisinya sama. Jadi berupa bujur sangka. Nah, kawat tersebut kemudian diregangkan oleh gaya 3,2 Newton sehingga panjangnya menjadi 80,04 cm. Hitunglah modulus elastisitas kawat tersebut. Selamat bekerja ya. Nanti ada tugas keempat satu lagi. Tugas terakhir yaitu tugas individu keempat, yaitu ada sebuah pegas dipasang secara horizontal di atas bidang yang licin, diberi gaya luar yang arahnya ke dalam memampat, maka dia akan mengalami perubahan posisi sejauh X. Maka jika konstanta pegasnya 200 Newton per meter,
dan akibat gaya yang menekan, pegas menyebabkan benda M bergeser sejauh 30 cm. Jika gaya luar yang bekerja pada pegas dihilangkan, maka benda akan terlontar dengan kecepatan berapa meter per sekon. Nah, anak-anak, untuk menjawab ini, Ibu beritahu bahwa nanti si pegas ini akan melontarkan benda ya setelah gaya luarnya dihilangkan. Nah, hitung berapa kecepatannya. Berarti untuk kasus ini, besar energi potensial yang dimiliki pegas, nilainya sama dengan energi kinetik. Oke, selamat bekerja.